Shalom, selamat sore kaum ibu yang dikasih Yesus yang berada sore ini di rumah di GPIB Jemaat Samaria. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meski dilakukan secara online. Kami undang Ibu untuk mengikuti ibadah ini secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Sebagai bahan renungan kita hari ini terambil dari kitab Para Rasul 9 ayat 23 sampai 31. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya, dan yang bertugas sebagai pelayan firman Bapak Diaken Dio Pongo. Kini kita akan memulai ibadah sore ini, dan kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kaum ibu yang ada di rumah untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu himni PKP. Ajakan beribadah. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya
karena kasih setianya besar atas kita. Mari kaum ibu kita mulai dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 9, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang terlibat dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga selesai nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan yang sudah siap untuk beribadah dan berdoa kepadamu. Mari kita bermazmur berbalasan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Mari kita kembali bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 254, Kristus penolong umat yang percaya.
Selamat sore menjelang malam, ibu-ibu PKP. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama, berkumpul, untuk memuji, mendengar dan membesarkan serta memuliakan nama-Mu di dalam ibadah Pelkat PKP. Ya Bapa, sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu selalu menjaga dan memberi perlindungan buat kami, dan kami boleh dapat selalu menjalankan ibadah ini hanya berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PKP, mari kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 31. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai dengan 31 yang menyatakan, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Rasul 9 ayat ke-23, 31 adalah sesuai dengan SBU ini membantu umat, membantu hamba Tuhan. Dan pokok yang harus kita perhatiin, pokok ayat itu ada di dalam ayat yang ke-26 dan 27. Ya. Di sini di ayat yang ke-26 ini dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah, ini ada satu pertanyaan, kenapa murid-muridnya itu takut? Kenapa begitu Saulus datang, tapi murid-murid itu takut kepada Saulus? Nah, ibu-ibu PKP, kita akan mencari tahu kenapa murid-murid itu tahu pada Saulus. Kita bisa membaca dari pasal 9 dari ayat yang pertama, dengan judul di sini perikopnya adalah Saulus bertobat. Nah, di mana pada saat waktu itu Saulus ini adalah seorang yang
mau mengancam semua pengikut-pengikut Kristus. Kita tahu ceritanya ya ibu-ibu ya. Dia akan memberikan hukuman kepada seluruh pengikut Kristus. Kalau perlu, setiap ada pengikut Kristus atau yang memberitakan, menyebarkan namanya, dibunuh, dianiaya. Dan itu beritanya di Yerusalem itu udah luar biasa, terdengar dan tersebar kemana-mana. Hingga pada suatu saat setelah dia memberi informasi kepada seluruh orang di Yerusalem, di tengah jalan ada suatu terang, cahaya yang memancar dari langit, dan itu mengelilingi dia sampai mungkin matanya dia itu silau ya, sangat silau, dan dia nggak bisa melihat begitu kuatnya cahaya itu. Dan Saulus pada saat itu dia langsung jatuh rebah ke tanah. Dan setelah itu dia mendengar dari cahaya itu suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di situ Saulus langsung bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Dan katanya terdengar, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dari situ Saulus itu langsung termangut-mangut, dia terheran-heran. Sampai seberapa lama keadaan Saulus pada saat itu dia tidak bisa untuk melihat, tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa melihat apa-apa sampai dia dituntun ke Damsyik. Ya, demikian itu ceritanya. Di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini diberitahukan kepada Tuhan supaya dia pergi ke Damsyik di sana, dan dia di sana ada seorang yang bernama Saulus. Cobalah kau pergi ke sana dan memberkati dia. Ananias ini juga tahu bahwa si Saulus ini memang seorang yang benar-benar mau menghukum semua murid-murid Tuhan atau yang memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa Ananias, kau tetap harus pergi ke sana karena orang ini dipilih Tuhan. Akhirnya Ananias pergi ke sana dan dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Dan pada saat itu juga Saulus bisa melihat. Ya, jadi kalau di sini dikatakan di ayat dan 26, kenapa itu murid-murid Tuhan Yesus itu takut kepada Saulus dan tidak percaya? Karena cerita yang tadi gitu. Karena cerita tadi bahwa si Saulus itu akan menghancurkan semua yang mau menghalangi atau yang memberitakan firman Tuhan itu. Itu Saulus. Dan di pokok ayat yang kedua, yang di sini yang berhubungan dengan tema kita, di ayat yang ke-27 dikatakan di sini tertulis dalam firman Tuhan, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ini sesuai dengan tema kita, menolong hamba Tuhan, ya ibu-ibu PKP, di mana Barnabas dengan berani dia menolong Saulus hamba Tuhan, dan dia berkata bahwa Saulus ini sudah bertobat. Ya, di pertobatan dia, kenapa dia bertobat? Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dia berbalik arah dan dia jadi memberitakan firman Tuhan dengan begitu hebatnya dan luar biasa. Itu terjadi di Damsyik. Dan semua orang itu heran melihat perubahan ini. Kenapa Saulus itu bisa berubah begitu hebatnya dari seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus, dan dia akan menghancurkan semua orang yang memberitakan firman, dan dia berbalik untuk memberitakan firman Tuhan dengan gagah berani. Nah, disinilah yang akan kita coba telaah
ya, ibu-ibu PKP, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana peran kita, terutama ibu-ibu, di dalam kehidupan hari-hari. Apakah kita mau seperti seorang Saulus, dan bagaimana caranya kita? Setiap hari, apa yang kita ibu-ibu sudah lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan hari-hari. Kalau kita melihat dari firman ini, seorang ibu, sebagai seorang istri, ataupun juga ada sebagai seorang omah saat ini, ya, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita seperti biasa diam-diam aja lah, sudah santai-santai aja jalanin hidup aja, gak usah deh, yang penting Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, ini jadi satu renungan buat kita semuanya, terutama kaum PKP, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, benar. Tapi apa yang kita lakukan dan kita kerjakan setiap hari? Kalau ibu-ibu pernah mendengar, lahan sudah menguning, sudah siap dituai, tapi pekerja sedikit. Ini kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi peran serta PKP dalam memberitakan firman Tuhan, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan hari-hari, ya kita tunjukkan bahwa penyertaan kita terhadap keluarga, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap suami. Dan ingat, ibu-ibu PKP atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga di rumah, bahwa ibu-ibu adalah sebagai tiang doa di dalam keluarga, yang mendoakan suami, mendoakan anak-anak, kalau sudah punya cucu mendoakan cucu. Itu yang sangat fundamental di dalam kehidupannya. Apakah kita pernah menjalankan itu? Nah, ini buat sebagai perenungan kita bersama. Mulailah dalam saat ini kita untuk berani memberitakan firman Tuhan. Minimal kita memberikan satu ayat setiap hari kepada rekan-rekan. Kan ibu-ibu PKP ada grup WA. Ada kan grup WA ya? Apakah pernah kita memberikan satu ayat setiap hari kepada rekan-rekan kita? Mulailah dari sekarang. Berikanlah. Kita baca firman Tuhan, kita bersatu, kita baca firman Tuhan, ada satu ayat yang menarik, ada satu ayat yang memotivasi kita, mari kita berikan kepada rekan-rekan kita. Tebarkanlah walaupun hanya satu ayat. Kedua, bisa juga sesama teman gereja yang lain. Jadi jika kita jangan hanya teman bisa di GPB aja atau di Samaria aja deh. Kan kita banyak bergaul, kita banyak bersosialisasi. Kirimkan juga kepada mereka-mereka. Jika itu setiap hari kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, menjadi tanggung jawab kita percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan sisanya buat kita. Itu yang kita ambil gambaran dari Saulus. Jadi mana kalau seterusnya nanti Saulus berubah nama menjadi Paulus. Dan di sini ada namanya Barnabas. Nah, Barnabas ini adalah teman seperjalanan Paulus. Setelah kalau kita baca selanjutnya, dan kalau kita baca nanti di kitab-kitab pasal selanjutnya itu ada juga kata-kata jemaat Kristen awal-awal itu ya dari Paulus dan juga dari Barnabas. Ini sungguh cerita yang menarik kalau kita baca terus. Dan di sini hanya bercerita tentang Saulus kalau pasal 9 ini. Dan Saulus ditolong oleh Barnabas. Tema kita menolong hamba Tuhan. Bagaimana kita cara menolong hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan banyak caranya. Sesama kita pun juga kita bisa menolong. Dan juga kalau kita di gereja, ini perhatian juga buat kita semuanya.
Terkadang kita sudah memberikan yang terbaik buat gereja, tapi banyak yang terjadi juga setelah kita memberikan dan kita akan menuntut hal itu kembali. Ini terjadi pada kita. Seharusnya kita mensupport lah gereja ini sebagai wadah kita untuk berkomunikasi, sebagai satu tempat buat kita pelayanan bersama. Jadi kita berikanlah segala sesuatunya kepada gereja, sarana apapun, jangan menimbal balikan lagi bahwa saya sudah memberikan yang terbaik, bos saya minta ini aja, gereja tidak pernah mau memberikan. Nah, ini sangat bahaya buat tempat biasa. Dan kalau saat ini yang hadir adalah pelayan, mari, banyak sekali. Seperti tadi di awal saya sudah coba katakan, lahan sudah menguning dan siap untuk dituai, tapi para pekerja sedikit. Jadilah para pekerja-pekerja itu. Semua sudah siap dituai. Banyak sekali rekan-rekan kita, banyak sekali. Kita bisa kunjungan, PKP sudah sering kunjungan ya. Sering banget kan kunjungan kan, kalau yang sakit. Dan itu sebenarnya banyak lagi. Harus kita lakukan, kita ajak. Supaya apa? Firman Tuhan bisa ditebarkan. Dan setiap hari kita bisa melihat dan kita juga bisa merasakan bahwa Allah sudah memberkati kita bersama dengan keluarga. Itu luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Kalau kita flashback kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita dari awal sampai dengan saat ini, luar biasa penyertaan Tuhan. Terkadang hidup kita sering diintimidasi oleh iblis. Itu yang sering terjadi. Jadi kita banyak sekali dilupakan semua kebaikan Tuhan. Dibuat kita senang, dibuat kita dalam keadaan yang bagaimana caranya kita bisa lupa dengan Tuhan. Hingga Tuhan jadi di nomor belakangkan. Nah, kembali kita diingatkan di sini bagaimana seorang Saulus yang begitu sangat membenci Tuhan Yesus, tapi dia dibalikan sampai dia menjadi pewarta firman Tuhan, menyebarkan kabar baik, menyebarkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita juga harus mencontoh, walaupun kita tidak bisa sedahsyat seorang Saulus, kita bisa lakukan yang menjadi bagian kita setiap hari aja. Sebagai ibu rumah tangga, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, melayani suami, anak-anak, bahkan kalau sudah punya cucu, mengajarkan mereka berdoa sebagai tiang doa yang lebih utama, hingga hidup kita selalu berkenan terhadap Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, kita bergumul bersama, kita sertakan Tuhan Yesus selalu membimbing, menuntun, menjadi nahkoda yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Ikut salib Yesus, sungguh
PKP, mari kita satukan doa dalam syafaat kita pada ibadah malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, begitu besar kasih-Mu bagi kami, hingga kami boleh dapat mendengar dan juga membaca firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah kami boleh menjadi Saulus-Saulus di dalam kehidupan kami, memberitakan firman Tuhan dengan berani dan juga membela yang benar seperti Barnabas ya Bapa. Dan kami boleh dapat dikuatkan di dalam kehidupan kami, walaupun di dalam kehidupan hari lepas hari sebagai seorang kaum perempuan, tapi kami boleh dapat selalu menjalankan apa yang menjadi kehidupan dan tanggung jawab kami. Kami boleh dapat memberitakan firman Tuhan seperti apa yang akan kami jalankan setiap harinya di dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. Kami percaya Bapak bahwa Bapak memberikan yang terbaik buat kaum perempuan dimanapun mereka berada, terkhususnya buat kaum PKP di GPIB Samaria. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, pada kesempatan doa malam hari ini kami mau berdoa untuk ibu-ibu yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Sondang. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Nur Riri. Begitu pula kami juga mau berdoa untuk Ibu Rita Ibo. Bapa, Engkau begitu baik. Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya bahwa Kau mengetahui apa yang sedang diderita oleh ibu-ibu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Kau akan memberikan kesembuhan untuk ibu-ibu ini. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata. Jikalau Kau berkehendak, Kau akan pulihkan mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKP di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Apapun itu Bapak, persatukanlah mereka. Setiap program kerja yang mereka sudah buat, biar mereka boleh dapat jalankan pelayanan mereka dan janji mereka, ya dengan segenap hati, biar mereka boleh jalani di dalam setiap pelayanan mereka. Apapun itu Bapak, jikalau ada aral melintang yang selalu menghambati, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh berjalan dengan yakin bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Bapak berkati juga mereka, setiap kaum PKP bersama dengan keluarganya. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka sedang inginkan, Engkau yang mengetahui terlebih dahulu Bapak. Berikan segala yang terbaik buat mereka. Dan kami percaya bahwa segala apapun itu, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Sandra bersama dengan keluarga. Berkatilah di setiap pergumulan dan pelayanannya. Begitu pula dengan Bapak Pendeta Choi dengan keluarga. Dan juga para presbiter bersama dengan keluarga. Tuhan, Kau yang mengetahui semuanya, Kau yang mengetahui keberadaan mereka. Berkatilah mereka. Dan setiap unit misioner, semuanya Tuhan berkati. Apapun juga yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, setiap orang yang mau membantunya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Dan juga pada saat ini di malam hari ini, Engkau memberkati setiap ibu-ibu PKP yang mendengar, yang melihat tayangan YouTube ini Bapak. Berkatilah mereka, jamalah mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka sedang gumuli, Kau tahu segalanya Bapak. Berikanlah yang terbaik buat mereka, pengharapan mereka, dan kesetiaan mereka kepadamu. Berkati mereka Bapa, dan ampuni segala dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dengar dan kabulkanlah doa ini, karena kami meminta dan kami memohon hanya di satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
ucapan syukur. Marilah ibu-ibu sekalian kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan kaum ibu. Marilah kita bernyanyi nyanyian persembahan yang terambil dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Doa persembahan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mohon waktu sebentar untuk warta Pelkat PKP. Kami mengucapkan terima kasih kepada kaum ibu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Dio Pongo. Tuhan memberkati pelayanannya. Kami undang kembali kaum ibu untuk kembali hadir dalam ibadah Pelkat PKP di mana di minggu mendatang yang dilaksanakan secara online. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin aku anakmu. Amin.
hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.